Langit itu kan seringnya jadi kanvas buat impian-impian kita. Tapi kadang ia juga bisa menjadi selubung. Selubung untuk sebuah misteri yang mungkin tak akan pernah terpecahkan. Dan dari balik selubung misteri itu, muncullah transmisi terakhir yang bikin bulu kuduk berdiri. Kata-kata ini jadi gema terakhir dari penerbangan 19, seolah membekukan sebuah drama manusia di dalam waktu. Oke, mari kita mundur sejenak. Kembali ke tanggal 5 Desember 1945. Bayangkan sebuah hari yang dimulai dengan rutinitas biasa. Sama sekali nggak ada pertanda kalau hari itu bakal tercatat sebagai salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah. Misi mereka ini punya nama kode, masalah navigasi nomor 1. Dengar namanya saja sudah terdengar rutin ya. Ini bukan misi tempur loh. Cuma latihan standar Angkatan Laut Amerika Serikat, isinya ya navigasi jarak jauh, plus simulasi pengeboman. Buat para pilot ini, harusnya sih ini cuma hari kerja biasa di kantor mereka, di angkasa. Dan kalau kita lihat krunya, mereka ini bukan pilot-pilot sembarangan. Pemimpinnya, Letnan Charles C. Taylor, seorang veteran tempur dengan 2.500 jam terbang. Itu banyak sekali. Di bawahnya, ada 4 pilot siswa yang juga sudah sangat terlatih. Pesawatnya, TBM Avenger, pengebom yang tangguh dan bisa diandalkan. Cuaca pun bagus. Jadi kalau lihat di atas kertas, sama sekali nggak ada alasan untuk khawatir. Rutenya pun, lihat deh, ini jalur segitiga yang udah sering banget dilewati. Lepas landas dari Florida, ke timur lewat Bahama, belok ke utara, terus pulang. Gampang. Sebuah jalur yang, seharusnya bisa mereka terbangkan sambil merem. Seharusnya. Tapi, 90 menit setelah lepas landas, rutinitas itu mulai retak. Cerita misi yang tadinya lurus-lurus aja mulai berantakan. Dan dari radio, mulailah terdengar suara-suara kebingungan. Dan ini dia, kata-kata dari sang pemimpin penerbangan sendiri, Letnan Tyler. Ini bukan cuma soal, ada masalah teknis. Enggak, ini adalah percikan awal dari sebuah krisis besar. Sebuah disorientasi yang fatal yang bikin langit yang tadinya familiar mendadak terasa begitu asing. Kondisi ini punya nama. Namanya disorientasi spasial. Ini momen yang paling ditakuti pilot. Saat dimana otak mereka nggak lagi bisa memproses mana atas, mana bawah, di mana posisi mereka sebenarnya. Dan ironi yang paling tragisnya adalah Taylor ngira dia tersesat di atas Florida Keys. Padahal dia ada tepat di atas Bahama, persis di tempat seharusnya dia berada. Nah, di tengah kebingungan Taylor ini, ternyata ada suara lain yang terekam. Suara salah satu pilot siswa, kita nggak tahu siapa namanya, yang dengan frustrasi menyuarakan arah yang benar. Jadi, bayangkan drama yang terjadi di udara. Ada konflik internal di dalam kokpit-kokpit yang berbeda yang bikin misteri ini makin rumit. Situasi makin memburuk, dan tentu saja misi penyelamatan diluncurkan. Tapi bukannya membawa jawaban, misi ini justru menambah tragedi, memperluas misteri ini ke cakrawala yang jauh lebih gelap. Angkatan Laut nggak tinggal diam, mereka langsung kirim bantuan. Sebuah pesawat amfibi Martin PBM Mariner. Ini pesawat raksasa loh, dengan 13 awak di dalamnya. Mereka terbang menuju area pencarian, langsung ke arah badai yang mulai terbentuk, menuju takdirnya sendiri. Nggak lama setelah itu, awak kapal tanker SS Gaines Mills gelaporin pemandangan yang mengerikan. Mereka lihat bola api raksasa di cakrawala. Kemungkinan besar ya itulah nasib tragis dari si pesawat penyelamat. Soalnya PBM Mariner ini punya julukan yang agak ngeri, bom bensin terbang. Karena pesawat ini gampang banget mengumpulkan uap bahan bakar yang mudah meledak. Dan disinilah angkanya. Angka yang bikin kita terdiam. Di akhir hari itu, total 27 penerbang telah lenyap. 14 dari penerbangan 19 dan 13 dari tim yang seharusnya menyelamatkan mereka. Satu tragedi melahirkan tragedi lainnya. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Jelas tidak. Apa yang terjadi setelahnya adalah salah satu operasi pencarian terbesar dalam sejarah. Dan inilah awal mula lahirnya sebuah legenda modern yang kita semua kenal. Hasil pencariannya, 0 besar. 6 pesawat, 27 nyawa, lenyap begitu saja. Setelah menyisir area seluas lebih dari 250.000 mil persegi, itu luas sekali ya, nggak ada satupun puing yang ditemukan. Sama sekali, tidak ada jejak. Awalnya, Angkatan Laut gampang saja menyalahkan Letnan Taylor. Tapi,
Ibunya menolak membiarkan nama baik putranya dicoreng tanpa bukti yang jelas. Dan perjuangannya berhasil. Angkatan Laut akhirnya mengubah laporan resmi menjadi penyebab tidak diketahui. Secara permanen, menyelimuti insiden ini dalam kabut misteri. Dan dari ketiadaan bukti inilah, dari kekosongan inilah, lahir sebuah legenda. Tragedi penerbangan 19 menjadi batu fondasi dari mitos segitiga Bermuda. Sebuah cerita yang, sampai hari ini, terus menghantui imajinasi kita semua. Ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan kan, apakah setiap misteri itu memang butuh jawaban? Atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam pada pertanyaan-pertanyaan yang tersisa? Mungkin saja, misteri ini bukan untuk kita pecahkan, tapi untuk mengingatkan kita pada 27 jiwa yang kisah akhirnya kini selamanya menjadi milik lautan.